Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Silakan diperhatikan dan disimak dengan baik. Nah, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu permasalahan atau persoalan yang diperkuat dengan fakta-fakta dengan tujuan untuk menambah wawasan pembacanya. Untuk tujuannya, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, bahwa tujuan dibuatnya teks eksposisi itu adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca. Fungsi dari teks eksposisi adalah menguraikan suatu masalah dengan argumentasi yang kuat dan fakta yang mendukung. Sesuai dengan fungsinya, maka manfaat dari teks ini adalah mengembangkan sebuah paragraf yang bersifat non-fiksi. Nah, anak-anak, apa ciri-ciri teks eksposisi? Yang pertama itu bersifat objektif. Artinya, tulisan ini tidak berpihak kepada siapapun. Yang kedua, informatif. Isi tulisan haruslah berisi informasi yang benar-benar terjadi dengan menyampaikan fakta-fakta yang mendukung. Yang ketiga, memuat fakta. Jadi harus ada fakta-fakta yang mendukung di dalam permasalahan yang dibahas. Kemudian yang terakhir, menggunakan bahasa baku sesuai dengan ejaan yang baik dan benar, serta menggunakan ragam ilmiah sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas. Nah, anak-anak, jika membahas suatu teks, maka tidak akan lepas dari yang namanya struktur. Struktur yang membangun teks itu sendiri. Di teks eksposisi, strukturnya yaitu yang pertama tesis atau pendahuluan. Tesis atau pendahuluan itu isinya adalah pengenalan masalah yang akan dibahas pada teks eksposisi yang akan ditulis. Kemudian yang kedua adalah pemaparan argumentasi, yaitu pendapat-pendapat dikemukakan dan didukung oleh fakta-fakta yang ada agar lebih kuat. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Pada bagian ini, tulisan berisi penegasan kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya yang menyerupai kesimpulan, dengan tujuan agar pembaca lebih dapat memahami isi teks. Ketika kita membahas sebuah teks, selain struktur, kaidah kebahasaan merupakan hal yang harus kalian kuasai juga. Di dalam teks eksposisi, terdapat 6 kaidah kebahasaan yang harus kita kuasai. Yang pertama yaitu kata teknis. Kata teknis itu apa? Kata teknis adalah kata yang digunakan terbatas pada satu topik. Misalnya, dalam bidang sosial menggunakan kata sosialisasi, modern, dan aktualisasi. Kemudian yang kedua ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas biasa disebut dengan kata hubung sebab akibat. Contoh konjungtornya yaitu oleh karena itu, sebab, dan akibat. Yang ketiga ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu menunjukkan perbandingan dan pertentangan dalam menjelaskan urutan argumen. Misalnya, setelah itu, namun, kemudian, lalu, sebelumnya, dan sebagainya. Yang keempat ada kata kerja mental. Kata kerja mental menyatakan aktivitas berpikir manusia dalam memaparkan pandangan. Misalnya, memahami, memperhatikan, dan menyimpulkan. Yang kelima ada kata rujukan. Kata rujukan itu mengacu pada sesuatu hal yang telah dibicarakan. Contoh, merujuk pada hal tersebut, berdasarkan hal itu, dan sebagainya. Yang terakhir ada kata persuasif. Yang namanya persuasif berarti ajakan. Ini adalah untuk mengajak pembaca melakukan sesuatu berupa saran atau rekomendasi. Misalnya, baiknya, perlu, dan diharapkan. Baiklah anak-anak, setelah Ibu jelaskan tentang teks eksposisi, mudah-mudahan kalian semua mengerti ya, dan dapat memahami semua yang berkaitan dengan teks eksposisi ini. Semoga penjelasan Ibu bermanfaat dan sampai jumpa lagi di materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.